Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film, yang berjudul Squid Game. Film ini menceritakan sebagai orang yang terlilit hutang, mereka ikut permainan dalam bertahan hidup misterius, mereka ditawarkan sejumlah uang, 5,6 won, atau setara 548 juta rupiah. Mereka harus mempertaruhkan nyawanya dengan memainkan game mematikan, untuk menjadi pemenang utama. Langsung aja kita bahas filmnya. Diawali dengan seorang pemuda, yang bernama Gi-hun, dia seorang pengangguran, yang menjadi tulang punggung keluarganya, belum lagi ia mempunyai hutang yang menumpuk. Istri dan anaknya telah meninggalkan dirinya, singkat cerita, Gi-hun bertemu seorang lelaki, dan mengajaknya bermain game, yang mana jika Gi-hun menang, maka ia akan mendapat uang sebesar 100.000 won. Gi-hun setuju dengan ajakan pria itu, permainan itu dimulai dan Gi-hun kalah. Pria itu meminta 100.000 won kepada Gi-hun, namun Gi-hun tidak punya uang, dan pria itu menamparkan Gi-hun sebagai balasannya. Permainan itu dilanjutkan, hingga Gi-hun berhasil menang, dan mendapat uang 100.000 won, pria itu menawarkan permainan lain. Dengan hadiah lebih besar, Gi-hun langsung menerima tawaran itu, untuk lanjut bermain game. Gi-hun bergabung dengan orang-orang yang akan mengikuti game itu, semua penumpang dibius, demi menjaga rahasia tempat game itu. Saat Gi-hun tersadar, ia sudah berada di suatu tempat, dan di sekelilingnya ada banyak orang menggunakan baju warna merah, dengan penutup kepala dan wajah. Di sana Gi-hun bertemu dengan peserta lainnya, dan ia bertemu teman lamanya, teman masa kecil Sang-wi. Gi-hun bertemu wanita yang pernah mencuri uangnya. Gi-hun marah saat melihat wanita itu, sehingga menimbulkan kerusuhan. Orang-orang berseragam merah datang, dan menjelaskan bahwa, selama mereka ada di sana, mereka akan memainkan beberapa permainan, dan dengan beberapa aturan yang harus disetujui oleh semua pemain. Aturan itu diantaranya pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan, setelah menyetujui aturan itu. Para pemain dibawa ke lokasi game pertama, yang bernama lampu merah lampu hijau. Di dalam game itu, terdapat robot besar, yang bertugas sebagai penjaga. Jika robot berkata lampu hijau, para pemain dibolehkan bergerak secepat mungkin, agar segera sampai di garis finish sebelum waktu habis. Namun ketika robot berkata lampu merah, para pemain harus diam mematung. Jika bergerak mereka akan ditembaki dari segala arah. Karena hal itu para peserta terkejut, dan berhamburan di arena game. Sayangnya tindakan itu membahayakan mereka, dan membunuh mereka. Gi-hun dan beberapa pemain terpaksa harus melanjutkan permainan itu. Mereka harus berkonsentrasi, agar bisa sampai di garis finish dengan selamat, dan yang lolos akan mengikuti game selanjutnya. Gi-hun tertinggal dan mencoba berlari sekencang mungkin, di detik terakhir yang dia miliki dan hampir ia terjatuh. Akhirnya Gi-hun berhasil sampai ke garis finish, dan para pemain yang tidak bisa mencapai garis finish, tidak sesuai waktu mereka ditembaki, dan dinyatakan gagal. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para pemain yang tersisa lalu dikumpulkan di kamar. Mereka sangat ketakutan ketika mereka mengetahui apa yang terjadi di permainan. Mereka memutuskan untuk menyudahi permainan tersebut, dengan melakukan voting. Para panitia mengumumkan bahwa hadiah yang terkumpul sebesar 25 miliar won, jika mereka memilih berhenti dari game itu, maka akan dipulangkan, tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu membuat mereka jadi bimbang, namun karena selisih satu suara saja, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan itu. Setelah kesepakatan itu, mereka dipulangkan ke daerah asal. Keesokan hari Gi-hun melaporkan ke polisi sindikat game kejam yang ia ikuti. Ia menceritakan kejadian dari awal sampai ia dipulangkan. Polisi mendengarnya hanya bisa tertawa. Dia pun memberikan bukti tiket yang ia dapat dari pria misterius, dan tertulis sebuah nomor telepon. Saat polisi berusaha menelpon nomor itu, yang mengangkat telepon seorang perempuan biasa, dan polisi menganggap Gi-hun telah gila. Tak lama datang seorang polisi bernama Junho, yang merasa tertarik dengan tiket game yang Gi-hun bawa. Junho mendapat sesuatu yang janggal dari permainan itu. Tak disangka ia memiliki tiket yang sama, seperti Gi-hun, yang diketahui milik kakak Junho, yang sudah lama hilang. Junho merasa bahwa kakaknya berada di tempat game itu. Saat Gi-hun pulang, ibunya sudah dirawat di rumah sakit, karena ibunya memiliki diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan untuk segera melakukan operasi. Namun si ibu memilih pulang karena tidak sanggup membayar biaya itu. Karena keadaan keluarganya, Gi-hun tertarik untuk masuk ke arena game itu lagi. Pada malam harinya mereka semua lalu berkumpul, dan dijemput seperti saat pertama kali ikut. Ini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri, karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain ternyata Junho ikut menyusup ke dalam mobil.
Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan, agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Seperti biasanya para peserta pun kembali dikumpulkan, dalam sebuah ruangan yang besar, namun ada beberapa dari mereka datang, dengan persiapan yaitu membawa sebuah senjata, atau barang lain yang diperlukan. Dari 201 peserta awalnya hanya tersisa 187 orang yang memutuskan untuk kembali ke permainan. Orang-orang berseragam merah sedang membuat gulali berskala besar, namun ia tidak tahu apa yang akan dilakukan. Pagi harinya para peserta bersiap dan dikumpulkan, untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum mulai seseorang memberitahunya, bahwa para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu pun ia langsung teringat dengan masa kecilnya, di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Para pemain bertugas untuk mengikis gulali itu, sesuai dengan bentuk yang tercetak. Sangui mengambil bentuk segitiga, karena merupakan bentuk yang paling mudah. Sangui tidak memberitahu teman-teman. Dengan hal itu peserta mempunyai waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan. Kali ini bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pola yang diinginkan, memanfaatkan koreknya untuk memanaskan jarum, agar gulali itu lebih mudah untuk dibentuk. Peserta yang mengambil bentuk yang mudah, satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi. Junho mulai dicurigai oleh wanita lain karena ia terlihat kebingungan, dan seperti tidak mengetahui tugas yang di sana. Jika mereka ingin selamat maka mereka harus menyelesaikan misinya. Ada seorang pemain yang gagal, dan mencoba melawan seorang panitia. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia, dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam permainan kecuali satu. Mereka di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan ini. Sekian alur cerita dari film Squid Game kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya.